Dalam pengolahan citra digital, citra berwarna biasanya dipresentasikan dengan format RGB, yaitu red, green, and blue. Namun dalam banyak kasus analisis, citra tersebut sering dikonversi menjadi grayscale. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan. Citra grayscale hanya memiliki satu kanal intensitas, sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien. Selain itu, penggunaan grayscale juga mempermudah berbagai analisis, seperti deteksi tepi, segmentasi, dan pengenalan pola. Proses konversi dari RGB ke grayscale dapat dilakukan dengan beberapa metode. Dua metode yang paling umum digunakan adalah metode rata-rata dan metode berbobot. Metode rata-rata bekerja dengan cara menghitung nilai intensitas dengan merata-ratakan ketiga warna tersebut, yaitu red, green, and blue. Sementara itu, metode berbobot memberikan bobot yang berbeda pada setiap kanal warna. Hal ini didasarkan pada sensitivitas mata manusia, di mana warna hijau memiliki kontribusi paling besar, diikuti oleh merah dan kemudian biru. Pemilihan metode konservasi ini sangat mempengaruhi hasil akhir citra grayscale. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara kedua metode tersebut agar dapat menghasilkan kualitas citra yang lebih optimal sesuai kebutuhan analisis. Tujuan dari percobaan ini adalah: pertama, mengubah citra RGB menjadi citra grayscale menggunakan metode rata-rata dan metode berbobot. Yang kedua, membandingkan hasil citra grayscale dari kedua metode tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan kualitas citra yang dihasilkan berdasarkan distribusi intensitas dan visualisasi citra. Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Reynaldo T dengan NIM 2413511005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusun dasar teori citra digital dan grayscale. Nah, citra digital itu merupakan representasi visual suatu objek dalam bentuk matriks dua dimensi yang terdiri dari piksel dengan nilai intensitas tertentu. Pada citra berwarna digunakan model RGB, sedangkan pada berbagai aplikasi citra sering dikonversi menjadi grayscale untuk menyederhanakan proses pengolahan tanpa menghilangkan informasi penting. Nah, ada dua, yaitu citra digital. Kita bagi dua kata, citra digital dan konversi grayscale. Nah, citra digital itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu representasi visual objek dalam bentuk matriks dua dimensi, di mana citra digital ini disusun seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom, sehingga setiap bagian gambar memiliki posisi yang terstruktur. Nah, selanjutnya yaitu tersusun dari piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu. Ini sudah jelas, setiap elemen kecil yang disebut piksel ini memiliki nilai intensitas yang menentukan warna atau tingkat kecerahan pada bagian tersebut. Nah, dari setiap piksel ini memiliki nilai di dalamnya. Nah, terus yang ketiga yaitu pada citra berwarna menggunakan model RGB. Model RGB ini terdiri dari 3 warna utama. Yang pertama yaitu merah, hijau, dan biru, di mana kombinasi ketiganya ini akan menghasilkan berbagai macam warna pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu grayscale. Grayscale ini ada terbagi dari beberapa juga. Yang pertama yaitu mengubah citra berwarna menjadi satu channel, keabuan. Nah, di mana citra yang awalnya memiliki banyak warna disederhanakan menjadi satu nilai intensitas saja, yaitu hitam hingga putih. Selanjutnya itu grayscale ini juga bertujuan mengurangi kompleksitas data. Dengan hanya menggunakan satu channel, jumlah data yang diproses menjadi lebih sedikit, sehingga pengolahan citra bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Lalu selanjutnya itu fungsi grayscale ini juga digunakan dalam pengenalan pola. Contohnya seperti sistem yang digunakan untuk mengenali wajah atau objek tertentu dalam sebuah gambar. Terus
deteksi tepi digunakan untuk menemukan batas atau garis tepi suatu objek agar bentuknya lebih mudah dianalisis. Nah, yang terakhir yaitu fungsinya itu segmentasi citra, yaitu proses untuk memisahkan bagian-bagian penting dalam citra sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada metode yang digunakan pada analisis citra dan grayscale. Nah, ada dua metode yang digunakan pada analisis citra dan grayscale. Yang pertama yaitu metode rata-rata atau average, di mana metode rata-rata ini metode menghitung nilai grayscale dengan cara merata-ratakan nilai merah, hijau, dan biru. Jadi nilai RGB-nya dirata-ratakan. Dapat dilihat pada rumus tersebut, nilai RGB-nya R plus G plus B dibagi dengan 3. Nah, terus setelah dirata-ratakan itu, maka akan mendapatkan hasil. Nah, lalu semua channel dianggap memiliki kontribusi yang sama, sehingga perhitungannya itu sangat sederhana. Nah, akan tetapi ada kelebihan dan kekurangan pada metode rata-rata ini. Kelebihannya itu mudah diimplementasikan, namun kekurangannya itu adalah pada hasilnya yang kurang sesuai dengan persepsi mata manusia. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kedua, yaitu metode berbobot. Nah, metode berbobot ini berbeda dengan metode yang sebelumnya. Metode berbobot ini memberikan bobot yang berbeda untuk setiap channelnya atau setiap channel warnanya. Jadi bobotnya itu berbeda-beda pada R, pada G, dan pada B. Nah, lalu warna hijau. Contohnya warna hijau memiliki kontribusi paling besar karena mata manusia lebih sensitif terhadap warna tersebut. Nah, jadi ada bobot yang lebih besar pada warna hijau di metode ini. Nah, metode ini juga memiliki kelebihan, hasilnya itu lebih natural dan akurat, meskipun perhitungannya itu sedikit lebih kompleks. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syakira Dimaiza Sunarta dengan NIM 24135111008. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana metodologi penelitian ataupun cara yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini. Pertama itu kita harus menyiapkan citra digital dengan berformat RGB sebagai objek penelitian. Lalu kita membaca citra itu menggunakan OpenCV ataupun Python. Namun di tugas kami menggunakan Python. Lalu untuk memisahkan lalu kita memisahkan channel menjadi warna red, green, and blue atau RGB. Lalu kita melakukan konversi ke grayscale dengan dua metode. Yang pertama dengan rata-rata sederhana, yaitu dengan cara red, green, blue ditambah semuanya dan dibagi menjadi 3, dan metode berbobot di mana R yang bernilai 0,2999 dan G bernilai 0,587 dan B bernilai 0,144. Lalu kita menampilkan hasil citra grayscale dari kedua metode untuk perbandingan visualnya, dan kita menganalisis histogram grayscale untuk melihat distribusi intensitas pixelnya. Lalu kita membuat fungsi untuk menampilkan histogram RGB dalam satu grafik dan menggunakan seluruh hasil sebagai dasar analisis perbedaan metode grayscale. Terima kasih. Baik, lanjut ke bagian hasil. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahel Syamaharani Demejo dengan NIM 24135111010. Pada kali ini kita akan bahas hasil histogram dari gambar yang sebelumnya sudah masuk ke laporan, yaitu ada gambar gelap, gambar terang, dan gambar kontras rendah. Untuk hasil histogramnya, pada citra yang gelap, histogramnya cenderung menumpuk di bagian tengah ke kiri. Itu intensitasnya dari rendah ke menengah, di mana hal ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar piksel memiliki nilai intensitas rendah, sehingga gambarnya terlihat kurang terang, di mana puncak histogram yang cukup tinggi menandakan banyak piksel yang memiliki nilai yang mirip, sehingga detail-detail di area gelap kurang terlihat jelas. Lanjut, itu ada citra terlalu terang, di mana dapat dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint.
Histogram pada citra terlalu terang itu menumpuk di bagian kanan, mendekati nilai 255, yang dimana mayoritas piksel memiliki intensitas tinggi. Nah, akibatnya gambarnya itu terlihat sangat terang, bahkan cenderung overexpose. Sedangkan untuk kontras rendah yang terakhir, yang ketiga, histogram citra kontras rendah ini terlihat terkonsentrasi di bagian kiri dengan rentang yang sempit, dan hal ini menunjukkan bahwa variasi intensitas piksel itu kecil, tidak tersebar luas, hanya dari 0 hingga 255. Akibatnya, perbedaan antara area terang dan gelap tidak jelas. Jadi gambar yang terlihat datar dan kurang tajam. Oke lah, kita lanjut masuk ke bagian hasil RGB, yang dimana itu ada hitungannya tersendiri menggunakan rumus. Nah, ada gambar yang tertera di PowerPoint, dimana ada gambar 2 itu merupakan hasil rata-rata, dan gambar 3 merupakan hasil berbobot. Dapat dilihat kalau histogram rata-rata itu nilainya hampir 90, sedangkan hasil berbobot itu sekitar 250 ke atas. Lalu setelah dibandingkan, metode grayscale berbobot itu menghasilkan citra yang lebih natural dibanding metode rata-rata. Kenapa? Karena itu mempertimbangkan sensitivitas mata manusia terhadap warna, terutama hijau. Histogram grayscale menunjukkan distribusi intensitas, sedangkan histogram RGB menunjukkan distribusi masing-masing channel warna yang dapat digunakan untuk menganalisis pencahayaan dan kontras citra. Baik, Dapun penelitian ini menggunakan metode pengelolaan citra digital dengan pendekatan koreksi warna pada citra kelautan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual citra serta memperbaiki informasi yang terkandung di dalamnya agar lebih representatif dan terhadap kondisi sebenarnya. Tahapan penelitian diawali dengan pengambilan citra kelautan yang kemudian dianalisis menggunakan histogram untuk mengetahui distribusi intensitas piksel. Selanjutnya dilakukan proses pengelolaan citra menggunakan metode contrast, scale, dan histogram acquisition untuk meningkatkan kualitas citra. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi contrast correction untuk memperluas rentang intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih kontras, serta histogram acquisition untuk meratakan distribusi intensitas agar detail pada area gelap dan terang dapat terlihat jelas.